Halo, selamat malam. Hari ini kita akan membahas di kasus tentang bagaimana sih isu-isu yang ada di tempat kerja kita atau sekitar tempat kerja kita, terus gimana juga cara kita memitigasi untuk masalah-masalah yang ada. Nah, saat ini eh, saya akan menjelaskan sesuai dengan urutan beranak. Ini yang pertama adalah berorientasi pelayanan dan akuntabel. Berorientasi pelayanan, saya yang pertama. Contoh kasus yang ada di sekitar saya itu pertama adalah di tempat kerja eh, saya sebagai CPNS itu belum tahu cara melayani masyarakat yang baik dan optimal. Nah, menurut saya cara memitigasinya sendiri itu dengan cara aktif bertanya kepada senior yang lebih tahu budaya di sini tentang bagaimana cara menghadapi masyarakat di sekitar Gunung Api tentunya karena saya juga saat ini berposisi sebagai pengamat gunung api agar memiliki skill yang mumpuni dalam menghadapi masyarakat yang mempunyai budaya yang berbeda dengan kita. Contohnya, kita ingin melontarkan suatu candaan, tapi dianggap sebagai sesuatu yang serius, itu kan mengurangi esensi orientasi pelayanan yang optimal. Nah, pelayanan yang baik itu saya percaya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga pemerintah dan masyarakat akan mempunyai sinergi yang baik juga. Kemudian, yang kedua adalah akuntabel. Contohnya, itu misalkan ada pengamat yang belum memahami cara pengoperasian alat-alat yang baru. Contohnya, seismografi digital atau software-software penghubung jaringan antara eh, tempat pengawas dan stasiun seismik. Nah, cara memitigasinya menurut saya adalah dengan aktif mengikuti sharing session, terutama yang berhubungan dengan alat. Atau juga bisa bertanya kepada senior atau pengamat dunia lain juga. Itu juga bisa. Yang penting kita nggak boleh stuck di situ aja. Harus bisa dan berguna bagi masyarakat. Kemudian eh, saya juga percaya jika kita mampu mengoperasikan alat, terus eh, memil- mampu meningkatkan pengetahuan yang baik, nah itu juga akan meningkatkan akuntabilitas dari suatu instansi atau lembaga itu sendiri, gitu. Eh, saya dari Pokja bagian umum di perlengkapan dan rumah tangga di Dijen Minerba. Di sini akan membahas core value mengenai adaptif. Di sini berkaitan dengan saya sebagai CPNS baru, tentunya saya belum banyak mengetahui mengenai aplikasi Siman, di mana aplikasi tersebut banyak digunakan oleh pengelola BMN untuk menginput dan mengelola barang milik negara. Sehingga dengan core value adaptif ini saya harus aktif untuk beradaptasi secara tanggap dengan aplikasi tersebut dengan cara saya harus banyak belajar dari senior saya yang sudah mahir menggunakan aplikasi Siman. Selain itu juga saya mendapatkan uh, modul yang diberikan oleh senior saya mengenai SOP penggunaan Siman. Jadi kayak ada monitoringnya seperti itu. Jadi saya harus aktif bertanya juga ketika saya mengalami kesulitan menggunakan aplikasi Siman tersebut karena itu selalu digunakan. Dari saya terima kasih. Baik, selanjutnya saya saya Dini dari Satuan Kerja Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan. Eh, saat ini mau akan menjelaskan terkait core value yang harmonis di dalam pengimplementasian di dalam Satuan Kerja BPSPGL yang memiliki layanan Badan Layanan Umum ini sangat sering menghabiskan waktu berhari-hari di laut dalam kegiatan pengukuran survei pemetaan geologi kelautan yang dengan jumlah awak kapal itu mencapai 51 kru yang diharuskan menciptakan keharmonisan sesuai dengan core value berakhlak agar dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Jadi yang sering sekali ditemui dalam pengimplementasian harmonis ini
kadangkala belum terbangunnya komunikasi yang cukup baik antar lintas kelompok kerja, karena memang di dalam eh, perjalanan mengarungi lautan itu banyak sekali kelompok kerja yang ikut terlibat. Jadi baik antar lintas kelompok kerja ataupun salah satu perwakilan dari mitra dalam kegiatan pengukuran di Wahana Geomarin 3 untuk kegiatan proyek. Jadi bagaimana cara mitigasinya yaitu menumbuhkan lingkungan kerja yang harmonis. Salah satunya dengan cara membangun lingkungan kerja yang kondusif, eh, berkomunikasi dengan baik dan aktif, dan juga saling membantu dalam menyelesaikan tugas agar terciptanya harmonis. Baik, Ya, selanjutnya saya Muhammad Fadlan dari pengamat gunung api. Saya akan memaparkan sedikit core value mengenai loyal. Loyal itu sendiri kesetiaan dan komitmen penuh pada pimpinan ataupun organisasi dengan menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Permasalahan yang saya alami di satuan kerja saya ialah kadangkala merasa lelah atau jenuh karena tugas yang cukup berat. Secara kita eh, pengamat gunung api itu memantau gunung selama 24 jam nonstop. Nah, cara memitigasinya ialah dengan menerapkan sistem kerja shift atau bergantian shift dengan menjaga kesehatan fisik dan mental serta mengingat kembali bahwa loyalitas adalah bentuk pengabdian bagi keselamatan masyarakat. Sekian. Di kantor saya di beberapa bagiannya itu minimnya pegawai dengan pendidikan S3 atau doktor. Nah, ini di pekerjaan ini mungkin sangat berpengaruh, yaitu adanya kesenjangan kompetensi bagi yang belum mendapatkan gelar doktor dan karirnya itu menjadi stagnan ya. Selanjutnya solusinya itu menurut saya itu yaitu adalah eh, memberikan aturan atau membuat aturan yang mempermudah pegawai pendidikan S3. Lalu mungkin adanya skema hybrid gitu ya untuk S3 itu bisa bekerja sambil bekerja juga. Selanjutnya itu menyediakan beasiswa untuk jalur beasiswa S3 di dalam negeri atau di luar negeri. Sekian dari saya, terima kasih. Sini saya akan membahas tentang core value isu dari sudut kolaboratif. Isunya adalah minimnya sinergi antar instansi, seperti pos pengamatan belum berkoordinasi dengan BPBD, Pemda, dan TNI Polri, belum terhubung dalam sistem koordinasi terpadu saat terjadi peningkatan aktivitas. Bagian mitigasinya adalah membentuk Joint Task Force kebencanaan. Pos pengamatan bekerja bersama BPBD, Pemda, dan aparatur dalam membuat SOP bersama, simulasi, dan penyebaran informasi. Penyebaran informasi bisa melibatkan warga sebagai community observer. Masyarakat lokal dilatih sebagai relawan pemantauan visual dan disiapkan jalur komunikasi langsung dengan pos. Baik, terima kasih teman-teman sudah memberikan pandangan atau memberikan contoh terkait tentang kendala-kendala di tempat kerja masing-masing, atau instansi masing-masing, dan juga memberikan satu contoh solusi untuk dapat dipelajari bersama. Eh, Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat malam. Terima kasih. Mas.